susah dan jengkel opo meneh papat stres aku. Tapi osoknya nanti alhamdulillah bodohku manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini pasti pernah jengkel kita, tapi juga pernah nyenengke kita. Itulah kunci rukun. Pak Kadus tadi mana ya? Pak Kadus sudah pulang? Oh, Pak Kadus itu, wah seneng ya Pak Kadus ya. Makasih men gitu. Jadi Pak Kadus, Pak Lurah, Pak Camat, siapapun pemimpin bangsa ini, nek ngelola masyarakatnya lewat hatinya pasti rukun. Tapi kalau memang badannya, insya Allah sulit untuk rukun. Sepakat ya? Padahal itu kemana saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita masuk yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini masuk materi sudah ya. Nek ngaji jenengan itu bawa buku sama pulpen betul? Itu salah satu makanya pinter. Nanti pulang, mau pengajiannya apa? Oh yo mau yo. Kok besok kalau diundang pengajian persis kayak diundang rapat di kelurahan atau di kecamatan, bawa buku sama pulpen. Ibu-ibu sering saya tanya kalau kemana-mana bawa tas. Sekelompok pengajian saya tanya, Bu, tasnya gagap apa jeruannya? Apa? Dia kok nek menawa ana snack sing turah. Ya Allah. Ibu-ibu mikir mikir omah tenang ana turah lebokke. Men tekan omah men digantungke lali nek ana snack seminggu dibuka semut tok. Nah ini ibu-ibu sekalian berbahagia. Maaf Pak. Kulo ngaji nek saged ngendi inget-inget dilakoni. Ini jangan pengajian neng nggo kopak-kopak. Nek nggo kopak-kopak aku tak mulai wae. Kok monggo mulai tenang. Maksud saya Bapak Ibu, karena salah satu kewajiban orang Islam adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Betul Bapak Ibu, wajib Bapak Ibu karena kita butuh pertama ilmu, bukan lain-lain. Coba Bapak-bapak tadi pagi yang subuhan di masjid atau ibu sholat di rumah doa kita bersyukur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Butuh hidup mental kok, ilmu, rezeki dan amal yang diterima oleh Allah. Enggak butuh lainnya. Saya pengen tanya, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya ilmu ya. Tadi pagi bangun, pertama kali yang dilakukan apa? Ayo. Mulai, bangun tidur mulai dia pasti awal. Apa yang pertama? Berdasarkan ilmu, apa yang kita lakukan? Doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selesai itu kita kemana? Bagus. Program tetap manusia di dunia berbangun pasti yang dikunjungi pertama kali adalah kamar mandi. Saya pengen tanya, masuk kamar mandi kaki kiri kaki kanan apa bareng-bareng? Kiri. Loh kok kiri? Ada ilmunya. Sebelum Bapak Ibu dodok, apa yang dilakukan? Masuk kamar mandi kaki kiri ada doa ya. Kemudian mau masuk kamar mandi mau PPS pipis, apa yang kita lakukan pertama kali? Nah ini banyak yang nggak tahu nih. Ayo tak takut. Jongkok. Langsung mau pipis. Salah. Hidupkan dulu rancos supaya ibu-ibu bapak-bapak pipis orangnya kok jos. Kamar mandinya jauh 100 meter dari rumahnya. Karena dua hal. Satu, supaya tidak tercium baunya. Kedua, tidak terdengar proses
Dan waktu itu memang padang pasir, tidak punya kamar mandi di rumah. Nah sekarang ruang makan kita sebelahnya kamar mandi. Jadi bapak yang ngombe, ibu jos, ya Allah ya Rabbi. Tuh, maka hidupkan keran terlebih dahulu. Sehingga di dalam kamar mandi itu yang terdengar adalah keran air. Bapak-bapak berdiri apa jongkok kalau pipis? Bapak Ibu, ini semua ilmu. Baru bangun sampai kamar mandi saja butuh ilmu. Bukan butuh makan, Pak. Ada bangun pagi-pagi langsung makan? Nggak ada. Saya tanya di sekolah SMA itu salah satu ketika saya, anak-anak bangun pagi pertama kali ngapain? Jawabnya sama, megang HP. Walau ya Allah. Sekarang anak-anak kita itu baru bangun megang HP, makan saja nonton HP, ngobrol sama orang tua megang HP, mau tidur saja HP. Ya Allah, kenapa nggak punya diri? Maka ibu bapak sekalian berbahagia, jenengan datang ini nanti saya kasih 3 saja. Mudah-mudahan jenengan melakoni sudah top markotok. Tadi sudah dilakoni soal. Apa bapak ibu sekalian saya tanya? Nek bapak sehat badannya, ini kajian nomor 1. Nek bapak itu sehat badannya, sehat batinnya, saya tanya, jenengan mau ngapain? Dijawab. Bapak ibu dikasih badan sehat, batinnya sehat, lalu hidup mau ngapain? Apa? Bagus Pak. Beri 5.000 Pak. Saya mau lah ya, nggak apa-apa Pak. Bagus. Nomor 1, pegang ini. Badan kita sehat, disuruh oleh Allah beribadah. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Lali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 5.000. Waduh, mahasiswa pinter, dosen orang usah kayak gitu. Itu lulusannya IN. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, badan kita sehat, diberi waktu luang, kita tugasnya hanya satu, ngibadah. Pertanyaan saya kedua, nek jenengan sakit mau ngapain? Ngapain? Sama jawabannya, ngibadah. Saya tanya, kalau bapak-bapak sakit terus nggak sholat tuh? Sholat. Hanya saja kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring dengan kedipan mata. Jadi bapak ibu, nomor 1 pelajaran yang kita ambil hari ini, sakitkah kita? Sehatkah kita? Tujuan kita hanyalah beribadah kepada Allah. Saya tanya, jenengan datang kemari dalam rangka apa? Ibadah, ngaji, silaturahim, ketemu sama saudara, dan mendoakan orang tua. Maka pegang bapak ibu sekalian berbahagia, dimanapun jenengan berada, kapanpun jenengan itu, usahakan semua kegiatan kita merupakan ibadah kepada Allah. Nomor 1, Bapak. Iya karena itu, wa iya karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami bertawakal. Jadi Bapak Ibu, saya mau dengan sangat nomor 1, jangan pernah sia-siakan hidup kita per detik. Semuanya harus dalam rangka ibadah. Kenapa per detik Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayangnya kepada umat kita ini, umat Rasulullah ini, bahkan seluruh manusia disayangi sama Allah. Buktinya adalah setiap manusia hidup
jantungnya tetap berdetak sebelum diambil oleh Allah umur. Saya pengen tanya, nek jenengan ngasuh, jantungnya melu ngasuh betul? Jajanya jantung lapor sama Allah. Ya Allah, nah juraganku enak turatu orang ngorok, aku orang ngasuh. Jajal Allah mengatakan, ya wis kowe ngasuh 10 menit. Apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ngasih kita per detik. Jantung kita tuh Pak, kalau jenengan ukur, orang normal per detik itu jantung, per menit jantungnya itu sekitar 30 kali normal. Itu orang normal. Kalau orang olahragawan bisa lebih. Ini memang uang penyakitan ngisor, sorong puluh. Soalnya sakit bisa pengpindo. Senin, Kemis, Senin, mati. Maka Bapak Ibu, Allah begitu kasihnya sama kita, tiap saat jantung kita itu berdetak. Nah kok kita sama Allah berbakti, beribadah, hitungan. Itulah jolimnya manusia. Maaf ini Bapak-bapak, saya tanya lagi. Yang nyun sewu ya, saya kalau ngaji gitu Pak, dengan jangan modal 4D. Datang, duduk, denger, delokno. Kalau saya deh nanti ngantuk sampung toh, ya Allah. Nah itu berkah untuk pala. Betul, langkah dengan kemarin dapat pala. Memora muda ilmu. Bapak-bapak, saya tanya, Mas dari orang karena saya biasa dulu ya. Coba bapak-bapak, nek berani tak 5.000. Ini satu orang loh ya. Yang paling cepat angkat tangan. Siapa bapak-bapak yang tadi pagi subuhannya tidak di masjid? Ada satu orang, bagi Pak, ada tak kasih. Begitu lah mengeu ya, masih tinggal satu Pak terakhir. Bagi Pak, ini jadi orang enak. Ini jadi isinya orang nang masjid. Ini salah satu manusia pria yang tidak perlu dicontoh. Karena sholatnya tidak di masjid. Maaf Pak ya. Nah, ini hatinya sehat jujur, meskipun keliru. Pak Kadus buat surat piagam beliau orang yang jujur. Ini besok mana jangan nggak subuhan di masjid Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau orang berilmu berangkat wae dilakoni, yang penting sholat di masjid. Ini mau sholat nih? Sholat. Ayo, mana Pak Kadus? Dan saya ingin Pak Kadus itu sok ngecek betul. Masjid dipedak iki. Semuanya jamaahnya kebak nganti buber-buber, nopo luruskan sopnya. Wong loro Pak Imam, wong loro kok ya wis. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ibadah kita masih hitungan. Dah, selanjutnya gitu. Sudah jam 11 sih. 10 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 tadi, tujuannya Allah menciptakan kita ibadah dimanapun, kapanpun, sekecil apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng diteruskan. Pamayamal miskola. Sudah, itu saya dulu berhenti. Siapa yang berbuat baik sekecil jarrah pun, kata Allah, akan aku